Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudari. Berjumpa kembali dalam Renungan Harian Toraya edisi 26 Oktober 2024. Kita bersyukur bahwa di pagi yang indah ini kita masih dapat menikmati nafas kehidupan yang Tuhan masih anugerahkan kepada kita. Dan sebelum kita kembali dalam berbagai tanggung jawab kita dan aktivitas kita di hari ini, mari kita melandasinya dengan kebenaran firman Tuhan yang akan kita baca dan juga renungkan di pagi hari ini. Firman Tuhan yang akan kita baca dan juga renungkan di pagi hari ini dari Markus 8 ayat 22 hingga ayatnya yang ke-26. Markus 8 ayat 22 hingga ayatnya yang ke-26. Untuk itu mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Tuhan di tengah-tengah kehidupan kami, atas setiap berkat dan anugerah-Mu yang begitu nyata yang Engkau nyatakan di dalam kehidupan kami. Di pagi hari ini kami boleh menikmati nafas kehidupan yang masih Engkau anugerahkan kepada kami untuk melanjutkan satu hari lagi berbagai tanggung jawab kami dan aktivitas kami di hari ini. Namun sebelumnya itu ya Tuhan, kami rindu untuk melandasinya dengan kebenaran firman-Mu. Oleh karena itu bimbinglah kami, tuntunlah kami, agar kami dapat memahami kebenaran firman-Mu dan kami dapat melakukannya di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Kami hanyalah manusia yang terbatas. Untuk itu kami memerlukan Engkau Tuhan. Inilah doa kami, di dalam nama Anak Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Markus 8 ayat 22 hingga ayatnya yang ke-26. Firman Tuhan, Yesus menyembuhkan seorang buta di Betsaida. Kemudian tibalah Yesus dan murid-muridnya di Betsaida. Di situ orang membawa kepada Yesus seorang buta dan mereka memohon kepadanya supaya ia menjamah dia. Yesus memegang tangan orang buta itu dan membawa dia keluar kampung. Lalu ia meludahi mata orang itu dan meletakkan tangannya atasnya dan bertanya, "Sudahkah kau lihat sesuatu?" Orang itu memandang di depan lalu berkata, "Aku melihat orang, sebab melihat mereka berjalan-jalan tetapi tampaknya seperti pohon-pohon." Yesus meletakkan lagi tangannya pada mata orang itu. Maka orang itu sungguh-sungguh melihat dan telah sembuh, sehingga ia dapat melihat segala sesuatu dengan jelas. Sesudah itu Yesus menyuruh dia pulang ke rumahnya dan berkata, "Jangan masuk ke kampung." Amin firman Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, dari pembacaan kita, satu tema yang akan kita renungkan bersama yaitu proses Tuhan. Proses Tuhan. Dalam bacaan ini kita menemukan hal menarik, yaitu pada saat Yesus melakukan penyembuhannya dengan dua proses. Ia meludahi mata orang itu dan meletakkan tangannya atasnya dan berkata, "Sudahkah kau lihat sesuatu?" Lalu Yesus melakukan proses yang kedua, yaitu meletakkan lagi tangannya pada orang itu sehingga orang itu sungguh-sungguh melihat dan telah sembuh. Teks ini menyuguhkan kisah penyembuhan yang berbeda karena pada narasi yang lain cukup sekali saja Yesus menyembuhkan orang sakit itu. Nah, lalu mengapa harus ada dua tahap penyembuhan? Sesungguhnya dua tahap penyembuhan bukan karena Yesus tidak mampu, tetapi kita perlu memahami semuanya ada dalam proses Tuhan. Poin proses Tuhan dalam bacaan ini penting bagi kita yang mungkin seringkali penuh kekhawatiran dan mudah untuk putus asa. Berada dalam keterbatasan dan kelemahan tubuh memanglah tidak mengenakan. Akan tetapi
jaminan proses pemulihan kita berada di dalam tangan Kristus. Bagaimana kita memahami bahwa penyembuhan harus melewati proses bahkan tidak langsung? Bukan karena kita memiliki iman yang tidak kuat. Bukan juga kalau tidak sembuh namanya iman kita payah. Tetapi peristiwa ini kita kemudian belajar bahwa penyembuhan tidak melulu secara instan, tetapi bisa juga dalam bertahap. Melalui proses kesembuhan tersebut kita diajak agar tidak mudah patah semangat, tetapi tetap berpengharapan pada proses Tuhan, sehingga mengantar kita pada relasi yang semakin mendalam dengan Kristus. Amin firman Tuhan. Mari kita berdoa. Kembali lagi ya Tuhan, kami datang ke hadirat-Mu, menaikkan puji-pujian syukur kami atas setiap kebaikan Tuhan yang selalu Engkau nyatakan di dalam kehidupan kami. Engkaulah yang layak dipuji, disembah di dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang boleh kami dengarkan, boleh kami baca, dan juga boleh kami renungkan bersama-sama. Biarlah firman-Mu ini mengajarkan kami bahwa segala sesuatu itu ada dalam proses Tuhan, baik kesembuhan maupun seluruh aspek kehidupan kami. Tidak ada yang instan, tetapi semua dapat dilakukan secara bertahap. Dan dengan demikian proses itulah yang kami percaya sebagai proses Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami akan kembali dalam berbagai tanggung jawab kami dan kehidupan kami. Engkau Tuhan yang menolong kami, Engkau Tuhan yang menuntun kami, sehingga dalam kami menjalani tanggung jawab kami, usaha kami, pendidikan, pertumbuhan, pergaulan, semuanya itu ya Tuhan, Engkau berkati, sehingga apa yang kami jalani, apa yang kami lakukan, itu semuanya boleh seturut dengan kehendak-Mu saja. Buat keluarga kami dimanapun mereka berada, Tuhan juga senantiasa memberikan mereka kesehatan, kekuatan, sehingga mereka boleh menjalani hari-hari mereka dengan baik dan percaya bahwa Tuhan selalu menolong mereka. Berdoa buat jemaat-Mu di Gereja Toraja Jemaat Taman Rea. Di dalam seluruh kehidupan mereka, kami serahkan semuanya ke dalam kuasa tangan-Mu. Engkau yang memproses kehidupan mereka, Engkau yang mengetahui masa depan mereka, Engkau yang menaruh berkat-Mu atas mereka, sehingga hari-hari mereka terus mengandalkan Tuhan di dalamnya dan berpengharapan penuh kepadamu saja ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk saudara-saudari kami, orang tua kami yang dalam pemulihan. Kami percaya Tuhan, dengan iman mereka pasti menaruh harapan kepadamu, sehingga Tuhan hadir menjadi tabib yang agung, menjamah setiap sakit penyakit, campur tangan dalam setiap proses pengobatan, proses pemulihan yang mereka jalani, obat-obatan, makanan, minuman, bahkan tenaga medis. Sehingga dari semuanya itu ya Tuhan, kuasa Tuhan dinyatakan, dan mereka boleh pulih kembali dan memuliakan nama Tuhan di tengah-tengah kehidupan mereka. Pun juga ya Tuhan, untuk orang-orang sekitar kami, bahkan saudara-saudari kami yang sedang dilanda duka cita. Kami tahu ya Tuhan, kami manusia yang rapuh, sehingga duka cita menghadirkan berbagai macam persoalan. Entah itu kami dalam keputusasaan kami, kesedihan kami, kehilangan orang-orang terkasih kami. Tetapi kami percaya Tuhan, Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka. Tuhan hadir di tengah-tengah kehidupan mereka, menyatakan cinta kasih Tuhan di tengah-tengah duka cita mereka. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk orang tua kami, segenap lanjut usia di masa tua mereka. Tuhan senantiasa menyatakan penghiburan, sukacita, kesehatan, kekuatan, dan penyertaan Tuhan ada bersama-sama dengan mereka,
sehingga mereka boleh menjalani hari-hari tua mereka bersama-sama dengan Tuhan yang selalu mengasihi mereka. Untuk pelayanan kami ya Tuhan di tengah-tengah jemaat-Mu, kiranya Engkau berkati, bimbinglah kami. Kami mengakui ya Tuhan, dan kami sadar bahwa kami hanyalah manusia yang terbatas, tidak memiliki kemampuan. Oleh karena itu ya Tuhan, dengan kuasa-Mu, dalam keterbatasan kami, kuasa-Mu lah yang dinyatakan di tengah-tengah pelayanan kami. Kiranya apa yang menjadi pelayanan kami, itu semuanya Tuhan boleh menyenangkan hati-Mu saja. Dan inilah yang menjadi doa kami, ungkapan syukur kami, permohonan kami. Ampunilah segala dan dosa kami, di dalam nama anak Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Demikianlah perjumpaan kita dalam Renungan Harian Teraya, edisi 26 Oktober 2024. Kiranya kita semakin memaknai bahwa hidup kita ini semuanya ada dalam proses Tuhan. Terimalah berkat Tuhan. Kiranya Allah mengasihi kita dan memberkati kita. Kiranya Ia menyinari kita dengan wajah-Nya. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.